Oke, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Miss Cabi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan data Q1, Q2, dan Q3 atau yang biasa kita kenal sebagai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Oke, silakan disimak video penjelasannya berikut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari suatu data berkelompok. Kuartil ini artinya adalah jumlah semua frekuensi itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, ada yang namanya kuartil bawah, itu artinya 1/4 dari data. Kemudian kuartil tengah atau median, ya, bahasa yang paling sering kita dengar, median, itu artinya 2/4 dari total frekuensi atau setengah dari total frekuensi. Nah, makanya median dikatakan sebagai nilai tengah. Kemudian ada lagi kuartil atas atau Q3, itu artinya adalah 3/4 dari total frekuensi, jadi letak-letaknya. Nah, yang pertama kita akan menghitung Q1 atau kuartil bawah, ya, dari data ini setelah dibuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, kemudian sebelum kita menentukan Q1-nya, nah, yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan penjumlahan terhadap frekuensi. Nah, jadi 4 tambah 1 5, tambah 4 9, tambah 10 19, tambah 4 23, tambah 7 30, ya. Berarti total frekuensinya ada 30. Nah, setelah ini kita Q1-nya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu total frekuensi dikali 1/4. Nah, sekarang kita hitung, ya. Total frekuensinya itu tadi 30, maka 30 dikali dengan 1/4. Jadi 30 kali 1 dibagi 4. Atau kalau pecahannya itu 30/4. 30 dibagi 4 sama aja dengan 7, sisa 2, 20, ya. 28, 7,5 berarti. Nah, berarti nanti letak data Q1-nya, ya, itu di data di 7,5. Nah, di mana kita tahu data 7,5 ini? Nah, maka kita butuh tambahan kolom lagi, ya, di sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, ini adalah kolom dari frekuensi kumulatif. Nah, pada di pertemuan atau video pembahasan tentang OGIF, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung frekuensi kumulatif, ya. Saya ulang kembali, maka caranya adalah dengan menuliskan frekuensi awal, yaitu 4. Nah, kemudian angka selanjutnya itu penjumlahan dari frekuensi yang pertama dengan frekuensi setelahnya. Jadi 4 ditambah 1 sehingga menjadi 5. Kemudian 5 ditambah dengan 4, maka menjadi 9. Selanjutnya 9 ini ditambah dengan 10, maka hasilnya 19. Kemudian 19 ditambah dengan 4, hasilnya 23. Dan terakhir 23 ditambah 7, itu sama saja dengan 30. Nah, perhitungan akan benar jika hasil akhirnya sama dengan total. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, data 7,5, ya, yang 7,5 ini berada di dalam mana dari frekuensi kumulatif ini? Apakah dia di dalam 4, 5, 9, atau 19? Nah, kita cari yang mendekati. Kalau 4 kan tidak mungkin karena maksimal
datanya sampai ke 4, ini maksimal sampai ke 5. Nah, ini maksimal sampai ke 9. Berarti data 7,5 itu letaknya di dalam 9 ini. Nah, maka bisa kita katakan bahwa data ketiga ini adalah data Q1-nya. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi data Q1-nya terletak di nomor keberapa atau di kelas keberapa, baru kita masukkan rumus Q1. Nah, seperti biasa saya menuliskan rumus dengan menggunakan kalimat ya, sehingga bisa dimengerti. Jadi Q1 itu adalah data tepi bawah data ya, tepi bawah data. Nah, tepi bawah data apa? Tepi bawah data dari kelas Q1-nya. Kemudian dijumlah atau ditambahkan dengan ini. Nah, jadi nanti ditambah dengan hasil kali ini ya, data Q1 tadi yang kita hitung. Data Q1. Nah, ini data Q1 itu dikurang dengan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif yang mana? Frekuensi kumulatif sebelum Q1. Kalau frekuensi kumulatif Q1-nya kan yang kita tandai kotak ini. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah yang di atasnya ini. Nah, jadi nanti dikurang frekuensi kumulatif ya, sebelum Q1. Nah, nanti setelah dikurangkan baru kita bagi dengan frekuensi ya, frekuensi dari kelas Q1-nya atau frekuensi Q1 lah bahasanya ya. Nah, frekuensi Q1. Nah, setelah nanti kita bagi, selanjutnya kita kali dengan intervalnya. Nah, tempo hari sudah belajar cara menentukan intervalnya ya, seperti apa. Nah, ini adalah rumusnya. Tepi bawah data kelas Q1. Nah, sekarang kita kasih masuk angka-angkanya. Tepi bawah data Q1 itu dari sini. Data bawahnya kan 55. Tepi bawahnya berarti 55 dikurang 0,5. Cara cepatnya 55 diambil 1, berarti kan 54. Lalu dikasih 0,5. Nah, seperti itu saja. Kemudian kita tambah tadi dengan ini ya, data Q1-nya tadi. Kita kasih masuk data Q1-nya, kita dapatkan 7,5. Lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum Q1, yaitu yang 5 ini. Jadi nanti 7,5 dikurang dengan 5, lalu dibagi dengan frekuensi dari Q1. Jadi bukan ini ya, bukan kumulatifnya, tetapi frekuensinya, yaitu yang 4 ini. Nah, nanti kalau sudah kita hitung, nah, selanjutnya akan kita hitung ya, itu nanti ini. Nah ya, kita kali dengan interval. Bagaimana cara menghitung interval? Jadi cara menghitung interval begini. Ini kan datanya dari 55 sampai 61. Jadi kita hitung begini. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Jadi ada berapa turus di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi totalnya ada 7. Sehingga intervalnya itu adalah 7. Jadi nanti kita kali 7.
sekarang baru kita hitung satu persatu, mulai dari yang di dalam kurung. Tambah yang di dalam kurung itu kita mulai dari atas, dari 7,5 dikurang dengan 5, mohon maaf. 7,5 dikurang 5, maka sisanya adalah 2,5. Kemudian dibagi 4 nanti, dan terakhir dikali 7. Nah, jadi 54,5 ditambah, nah 2,5 dibagi 4 lalu dikali 7. Kita hitungnya bisa 2,5 langsung dibagi 4 lalu dikali 7, atau boleh juga 2,5 dikali 7 lalu dibagi 4. Sama saja nanti hasilnya, yaitu 4,375. Nah, sekarang kita akan hitung 54,5 ditambah 4,375. Jadi cara menghitungnya ya, ini komanya disejajarkan, berarti nanti letak 4 berada di bawahnya 4 sini, sedangkan 5 tetap di depan. Maka nanti 58 koma, nah ini yang di belakang koma 5 berpasangan dengan 3, artinya 5 ditambah dengan 3 yaitu 8. 75 nya kita tuliskan saja, sehingga nilai dari Q1 nya adalah 58,875. Nah, ini untuk Q1. Selanjutnya kita akan menentukan Q2 atau yang sering kita kenal sebagai median, ya, nilai tengah. Jadi jangan bingung kalau misalkan nanti ada rumus median terus ada rumus Q2. Nah, itu sama saja. Data Q2 atau median. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Sama seperti menentukan data Q1 tadi, yaitu total frekuensi dikali, nah dikalinya dengan bukan 1/4 lagi sekarang, karena Q2 maka di sini 2, jadi 2/4. Nah, atau kalau 2/4 disederhanakan itu sama saja dengan setengah. Nah, biasanya kalau di buku-buku itu total frekuensi kali setengah karena bahasanya median, tapi sama saja 2/4. Nah, sekarang kita hitung, saya copy formulanya. Nah, berarti 30 dikali 2/4 atau 30 dikali setengah, maka hasilnya sama saja 15. Artinya data untuk Q2 ini terletak di frekuensi kumulatif yang 15. 15 terletak di mana? Nah, 15 itu pasti terletak di dalam 19, ya. Sehingga nanti untuk Q2 nya sekarang adalah yang nomor 4 ini. Nah, ini data Q2. Rumusnya sama seperti tadi mencari Q1. Bedanya hanya letaknya saja. Kalau Q1 tadi tepi bawah Q1. Kalau Q2 berarti tepi bawah data kelas Q2. Kemudian ditambah dengan, nah ini yang di dalam kurung kita ganti Q2 semua. Q2 frekuensi kumulatif sebelum Q2, lalu frekuensi dari Q2, nah dikali interval, ya. Jadi yang berbeda hanya ini saja, data-datanya saja, tapi konsepnya itu sama, ya. Nah, sekarang kita kasih masuk angka-angkanya. Nilai-nilainya berarti
kalau kita perhatikan data Q2 nya itu kan berada di kelas 4 ini ya. Nah, yang paling bawah itu 62, maka tepi bawah datanya tinggal 62 dikurang 1 menjadi 61, lalu kasih koma 5, karena 62 dikurang 0,5 kan. Kemudian kita tambah dengan ini tadi, data Q2. Data Q2 nya berapa setelah kita hitung? 15 ini ya. Nah, ini nih 15 kan, data Q2 nya 15, frekuensi kumulatif sebelum Q2. Sekarang kita perhatikan frekuensi kumulatif Q2 nya kan di 19, maka sebelumnya adalah 9, sehingga nanti 15 dikurang dengan 9, kemudian dibagi dengan frekuensi dari Q2 nya. Jadi bukan yang kumulatif lagi, tetapi di sini ya, frekuensi Q2 nya sekarang adalah 10. Kemudian intervalnya seperti tadi menghitungnya dengan menggunakan turus, jadi dari 62 ke 68, jadi ada 7 intervalnya ya. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung, jadi pengerjaannya persis seperti mencari nilai Q1 tadi. Sekarang 15 dikurang 9 itu sama saja dengan 6, kemudian dibagi dengan 10 ya, lalu dikali dengan 7. Nah, bisa juga 6 dikali 7 langsung ya. Kalau langsung dikali 7 kan 42, nanti kita bagi dengan 10, jadi 61,5 itu ditambah dengan 6 kali 7 42 bagi 10 berarti 4,2 ya. Nah, dari sini baru seperti tadi juga komanya kita sejajarkan nih, berarti yang di depan koma itu adalah 1 dan 4, jadi 1 tambah 4 itu 5, maka nanti 65 koma. Sekarang yang di belakang koma 5 dan 2, berarti 5 tambah 2 7, sehingga nilai Q2 nya atau mediannya atau data tengahnya itu adalah 65,7. Nah, sekarang kita akan menghitung kuartil atas atau Q3 nya. Caranya bagaimana? Sama seperti mencari Q1 dan Q2. Bedanya itu hanya di sini. Kalau data Q3, nah berarti nanti total frekuensinya dikali dengan 3/4, berarti 30 dikali 3/4. Jadi 30 dikali 3 dibagi 4, maka 90. Kalau kita bagi 4, 9 dibagi 4 itu 2. Kemudian sisa 1 ya, 1 gabung dengan 0 10. 10 bagi 4 juga 2. Maka kalau dikurang sisanya 2, 20 bagi 4 5. Jadi 22,5. Nah, ini rumusnya kita ganti, jadi Q3 semua, Q3 datanya sekarang, data Q3 frekuensi kumulatif sebelum Q3. Nah, jadi rumusnya ini ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Angka-angkanya bukan yang ini lagi, tapi berubah karena letak dari Q1, Q2, Q3 itu berbeda-beda letaknya. Nah, ini saya kosongkan dulu ya. Tetap di sini apa yang tetap di sini adalah intervalnya ya. Jadi intervalnya sama 7 dari Q1, Q2, Q3. Cara menentukan intervalnya juga sama ya.
Nah, sekarang kita ke data Q3. Data Q3 nya tadi setelah kita hitung itu 22,5. Nah, maka letak 22,5 itu berada di dalam mana? Dalam 4, 5, 9, 19 atau 23. Jadi di dalam 23 ya. Jadi kita ambil yang terdekatnya. Nah, maka nomor 5 ini adalah data Q3 nya ya. Kita mulai dari tepi bawah kelas Q3. Nah, jadi yang 69 ini tepi bawahnya berarti 69 dikurang 1, 68,5, kasih 0,5. Lalu data Q3 nya tadi yang 22,5 kita kurang dengan frekuensi kumulatif sebelum Q3 yaitu 19. Lalu dibagi frekuensi dari Q3. Nah, yang ini ya, 4 ini. Barulah kita hitung ya angka-angkanya. 22,5 dikurang dengan 19. Maka hasilnya sama saja dengan 3 ya, 3,5. 3,5 bagi 4 kali 7. Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator biasa. Hasilnya adalah 6,125. Nah, cara menghitung penjumlahannya sejajarkan komanya. Sekarang kita mulai dari angka yang di belakang. Ini yang paling belakang ya. Nah, kalau di belakang koma ini kan 5 itu berpasangan dengan 1, sedangkan 25 itu tidak ada pasangan. Maka dia langsung saja kita tulis. Nah, 5 dipasangkan dengan 1, berarti 5 ditambah 1 itu 6. Baru kita kasih komanya di depan ya. Selanjutnya 8 ditambah dengan 6. 8 ditambah dengan 6 yaitu 14. Tulis 4 tahan 1, 1 tambah dengan 6 yang di depan. Maka menjadi 7. Oh, di sini 7. Nah, sehingga nilai dari Q3-nya atau kuartil atasnya adalah 74,625. Jadi seperti itu ya cara menghitung Q1, Q2 dan Q3. Ya, itu tadi adalah cara menentukan Q1, Q2 dan Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah dan kuartil atas. Semoga videonya bermanfaat, bisa dipahami oleh kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like dan share pada teman-teman yang membutuhkan sehingga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.